mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong, serta murid yang kreatif. Ini yang menjadi tujuan ya pendidikan guru penggerak yang nanti Bapak Ibu sekalian akan juga berkontribusi di dalam proses pendidikan dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti ada pertanyaan yang selalu keluar. Jadi apa perbedaan guru saat ini ya dan guru penggerak itu sendiri? Yang pertama yaitu guru saat ini itu sudah sangat bagus, yaitu sudah mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Jadi yang didorong adalah ke arah kognitif kalau guru Buya sekarang, tapi sudah sangat bagus. Kemudian guru saat ini juga sudah mengajarkan secara kreatif, ya, secara kreatif Bapak Ibu guru sekalian sudah mencari cara-cara, pola dan metode yang sangat bagus untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan prestasi belajar murid. Yang ketiga yaitu mengembangkan diri secara aktif. Jadi guru-guru juga sampai sekarang sudah sangat baik ya, bisa mengembangkan dirinya aktif untuk pengembangan kompetensinya. Nah, harapannya kita akan menambahkan dan mewujudkan yaitu peran guru penggerak ya. Guru penggerak itu nanti arahnya adalah untuk mendorong ya tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi tadi saya jelaskan arahnya adalah ke profil pelajar. Kemudian yang berikutnya guru penggerak nantinya akan menjadi pelatih, coach ya atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat juga kepada murid. Nah, yang ketiga yaitu menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Itu yang menjadi tujuan utama harapan kita bersama bahwa nanti guru penggerak akan menjadi agen transformasi di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini sistem seleksinya sangat luar biasa sekali karena kita ingin mendidik ya calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Oleh karena itu ya guru penggerak itu akan berhasil ya, guru penggerak itu akan menjadi yang terbaik apabila tim pendukungnya ya seperti narasumber, kemudian fasilitator, pendamping itu juga diperoleh dari yang terbaik juga. Oleh karena itu di sini beberapa seleksinya cukup ketat sekali ya. Mulai dari saya sampaikan ini seleksi untuk calon guru penggerak. Seleksi calon guru penggerak itu diseleksi oleh tim seleksi khusus yang independen, yang tim seleksi khususnya itu juga diseleksi juga sebagai asesor, ya, sebagai asesor, kemudian diberi pembekalan dan disertifikasi internasional, ya. Jadi tim seleksi untuk calon guru penggerak itu juga diseleksi. Nah, seleksi calon guru penggerak itu ada 2 tahap, termasuk nanti yang ketiga adalah seleksi untuk pendidikannya. Untuk tahap 1, calon guru penggerak itu ya diseleksi mulai dari biodata, asesmen, dan tes bakat skolastik. Apabila tahap 1 lolos, maka akan mengikuti tahap yang berikutnya, yaitu tahap yang kedua, simulasi mengajar dan wawancara. Walaupun sampai saat ini simulasi mengajar itu nanti juga secara online, wawancara juga secara online. Nah, kemudian setelah lolos tahap 2 itu masih tetap menjadi calon karena
guru penggerak itu akan ditetapkan, diputuskan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi setelah mengikuti dan dinyatakan lolos. Kemudian ada 3 tim pendukung untuk proses pendidikan Bapak Ibu, tim pendukung ya. Di situ ada narasumber, kemudian fasilitator, dan yang ketiga adalah untuk pendamping. Nah, Bapak Ibu sekalian itu termasuk sudah lolos dalam proses kedua, yaitu seleksi calon pendamping. Dan yang sekarang Bapak Ibu sekalian masuk proses yang ketiga, yaitu proses pembekalan, ya, proses pembekalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk fasilitator, ya. Fasilitator itu yang ikut seleksi 785, ya. Jadi ada 785, lolos itu 305, kemudian tahap yang kedua, yang sudah lolos tahap 2 itu hanya 149. 149, walaupun target kita itu untuk fasilitator harapannya mendapatkan 280 peserta. Ya, 280 peserta, tapi yang memenuhi kriteria 149. Fasilitator ini berasal dari Widya Iswara dan para pengawas. Gitu. Nah, pelaksanaan PGP ini untuk fasilitator nanti berkontribusi secara online. Satu fasilitator itu akan memfasilitasi 10 guru penggerak. Itu 10 guru penggerak. Nah, oleh karena itu nanti di tiap-tiap kabupaten kota akan dibagi, karena tiap kabupaten kota harapannya mendapatkan 50 calon guru penggerak pesertanya, walaupun itu adalah kurang lebihnya karena kita akan mencari guru terbaik di kabupaten kota dan harapannya kita mendapatkan 50, sehingga tiap kabupaten kota itu membutuhkan 5 fasilitator, untuk calon guru penggerak. Nah, untuk fasilitator juga akan menerima pembekalan ya sebanyak 80 jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini untuk pendamping ya. Untuk pendamping saya kira ini saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, karena dari 41.573 Bapak Ibu sekalian sudah lolos di tahap yang kedua, ya. Jadi ini adalah guru yang hebat-hebat. Kemarin saya sudah mengamati di grup, ternyata juga banyak juga yang dari guru inti, ya, yang sudah dari guru inti, kemudian guru inti untuk kemitraan, kemudian ada juga para pemenang lomba-lomba tingkat nasional, kelihatannya juga berkumpul juga. Saya lihat malah ini seperti reuni juga ini. Tapi tidak juga menutup kemungkinan, saya lihat juga ada yang baru masuk, ya. Mungkin nanti yang jelas saling Bapak Ibu sekalian silakan saling berbagi, saling mendukung, karena ini programnya pemerintah, program gotong royong untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Jadi pendaftarnya 41.573, tapi setelah dilakukan perval, ya, verifikasi dan validasi hanya 6.216, ya, yang dikategorikan lengkap berkas-berkasnya dan layak untuk mengikuti tahap yang pertama. Kemudian lolos seleksi tahap 1, Bapak Ibu, itu 697. Ya. Kemudian setelah dilakukan wawancara, ya, termasuk tadi critical incident itu, yang lolos tahap 2 639. Kita memang membutuhkan pendamping sebanyak
560 ya, tapi kita akan lihat nanti perkembangannya apakah kita juga dapat memperoleh 560 atau nanti bisa juga lebih atau bisa juga nanti kurang ya. Tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa nanti akan mendapatkan dua tahap pembekalan, yaitu yang pertama pembekalan tentang bagaimana memfasilitasi ya, bagaimana mendampingi guru penggerak secara individu, dan yang kedua pembekalan tentang bagaimana guru penggerak itu dijalankan, termasuk nanti di situ tentang visi guru penggerak, kemudian praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi itu yang nanti akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses pendidikan itu memang didesain khusus sehingga Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan kelas, tidak meninggalkan sekolah ya, tetap di sekolah. Oleh karena itu pembelajarannya tetap di tempat kerja ya. Pembelajarannya 70% adalah tetap di tempat kerja, belajar di tempat kerja melalui berbagi dan refleksi. Karena beberapa penelitian bahwa belajar yang terbaik bagi guru adalah belajar dengan sesama guru yang lain. Jadi berbagi tentang bagaimana pembelajaran yang baik dan yang telah sukses di tempat lain. Kemudian belajar yang berikutnya, 20% belajar dari rekan guru lain melalui komunitas, ya, melalui komunitas nanti dari guru-guru lain. Dan hanya 10% ya pelatihan itu bersama fasilitator atau narasumber, ya. Hanya 10%, jadi hampir 90% adalah belajar dari teman-teman ya guru yang lain dan berbagi. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun 2020 ya, pembelajaran pendidikan guru penggerak itu baru dilaksanakan selama 2 bulan ya. Baru selama 2 bulan, yaitu bulan Oktober sampai dengan November. Nah, 7 bulan berikutnya itu akan dilaksanakan di tahun 2021 dan diperkirakan nanti kita akan ketemu lagi pada bulan Februari. Nah, kalau dilihat di desainnya atau di pola programnya, Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan berbagi bareng-bareng untuk ikut mendidik ya, mulai dari instruktur atau narasumber, kemudian fasilitator, dan yang menjadi ujung tombak di lokasi yaitu pendamping ya, karena pendampinglah yang akan bertemu langsung dengan guru penggerak. Kalau instruktur dan fasilitator, nanti guru penggerak itu akan diberikan secara online. Tapi khusus untuk pendamping, harapannya kalau nanti memang COVID sudah mereda, maka kita akan adakan pendampingan individu ya dan lokakarya. Itu 2 metode yang akan dilakukan oleh pendamping. Ini persiapan dan pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Sekarang posisinya untuk yang angkatan pertama nanti akan mendapatkan pembekalan tanggal 24 sampai tanggal 3 September sebanyak 240 ya, itu untuk yang angkatan pertama tahap yang pertama. Kemudian angkatan pertama tahap yang kedua itu tanggal 16 sampai 19 September. Itu jadi ada 2 tahap ya, termasuk nanti tahap-tahap yang berikutnya sampai tahap yang ketiga. Nah, ini memang agak mepet ya, agak dekat sekali, karena untuk khusus yang angkatan 3 itu ya, itu selesai untuk
tahap yang kedua, pembekalan tahap 2 itu tanggal 7 Oktober. Ya, tanggal 7 Oktober. Nah, kemudian semua persiapan ini dilakukan oleh GTK, jadi nanti mulai pembekalan nanti untuk narasumber atau instruktur, pembekalan nanti fasilitator, dan pembekalan untuk pendamping dilakukan oleh GTK. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan untuk pendidikan guru penggerak dilanjutkan oleh P4TK, ya, dilanjutkan oleh P4TK. Nah, P4TK memulainya itu nanti mulai tanggal 10 Oktober. Nah, itu mulai dilakukan lokakarya, ya, dilakukan lokakarya yang pesertanya lokakarya itu ada pendamping, ya, pendamping 10, ada kemudian ada calon guru penggerak bersama kepala sekolahnya, itu sekitar nanti total 100. Nah, nanti di lokakarya ini tujuan utama adalah membangun komitmen untuk program pendidikan guru penggerak, ya, dilakukan lokakarya untuk membangun komitmen untuk yang pertama. Nah, kemudian pendamping itu sudah mulai pada bulan pertama ada pendampingan individu. Nah, pendampingan individu itu dilakukan, satu pendamping itu akan mendampingi 5 calon guru penggerak di lokasinya, ya, di lokasinya. Ya, Bapak Ibu, untuk yang pendamping itu regionnya adalah provinsi, walaupun nanti di situ ada 1 lokasi atau 2 lokasi, bahkan sampai ada 5 wilayah kabupaten kota, tapi wilayahnya untuk pendamping diambil dari 1 provinsi. Jadi saya contohkan misalnya di Malang itu hanya ada 1 wilayah, 1 kabupaten kota sasaran, yaitu Kota Malang, tapi di situ nanti pendampingnya bisa dari Banyuwangi, bisa dari Pasuruan, bisa juga dari Surabaya, dari Blitar, dan dari Kota Malang itu sendiri. Jadi tetap Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendampingan, yaitu 5 calon guru penggerak, ya, kali 4 jam, ya, itu per bulan. Jadi nanti akan lebih detailnya, nanti akan dijelaskan bagaimana melakukan pendampingan dan lokakarya. Nah, untuk tahun ini lokakarya akan dilakukan 3 kali, ya. Ini sudah ditetapkan tanggalnya, tanggal 10 Oktober, kemudian tanggal 7 November dan tanggal 5 Desember. Nanti tiap-tiap lokakarya pasti di situ ada tema atau pembelajaran yang akan dilakukan untuk melakukan pendampingan. Jadi ini yang nanti bisa dilaksanakan, dan pelaksanaannya pasti panitianya dan penyelenggaranya semuanya dari P4TK. Ibu, ini adalah lokasi masing-masing P4TK. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian lihat di situ, misalnya untuk yang P4TK Matematika. P4TK Matematika, Bapak Ibu sekalian, kalau pendampingnya dari Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DIY, nanti penyelenggara pendidikannya oleh P4TK Matematika. Untuk yang P4TK PKN IPS, ya, itu ada 2 lokasi atau wilayah, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian sampai nanti ke Penjas BK. Kemudian ada P4TK Bahasa, wilayah penyelenggaraannya yaitu Maluku, Papua,